Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahi hamdan katsiran tayyiban mubarakan fih kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu rabbi la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun, amma ba'd. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan tayyiban wa amalan mutaqabbala. Para hadirin akhwat wa mahat fillah rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, pada hari ini kita dimudahkan Allah untuk melanjutkan pelajaran kita, masih di pembahasan kitab Riyadhus Shalihin karya Al-Imam Abu Zakaria Yahya bin Sharaf An-Nawawi Asy-Syafi'i alaihi rahmatullah. Kita masih di bab tentang keutamaan menangis. Berikutnya, wa anhu, yakni Anas bin Malik. Wa anhu qala Abu Bakrin li Umar radhiyallahu ta'ala anhuma ba'da wafati Rasulillah sallallahu alaihi wa alihi wasallam, intalik bina ila Ummi Aiman radhiyallahu ta'ala anha nazuruha kama kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yazuruha. Falamman tahayna ilaiha bakat faqala laha ma yubkik ama ta'lamina annama indallahi ta'ala khairun li Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Qalat ma abki alla akuna a'lam annama indallahi khairun li Rasulillah sallallahu alaihi wasallam walakinni abki annal wahya qad inqata'a minas sama' fahayyajathuma 'alal buka faja'ala yabkiyani ma'aha, rawahu Muslim. Wa qad sabaqa fi babi ziyarat ahlil khair. Dari Anas bin Malik radhiyallahu ta'ala anhu wa ardahu, beliau menyampaikan bahwasannya Abu Bakar pernah mengatakan kepada Umar sepeninggal Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi setelah wafatnya Nabi, Abu Bakar berkata kepada Umar, intalik bina ila Ummi Aiman, marilah kita berkunjung ke tempatnya Ummu Aiman, sebagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dahulu biasa mengunjunginya. Ketika keduanya sampai di tempatnya Ummu Aiman, ternyata Ummu Aiman menangis. Maka keduanya segera bertanya kepadanya, ma yubkik, apa yang membuat engkau menangis? Bukankah engkau mengetahui bahwa apa yang ada di sisi Allah itu lebih baik bagi Rasulullah? Artinya Rasulullah sudah selesai tugasnya di dunia ini dan beliau sekarang ada di dalam kenikmatan Allah. Taib. Maka kemudian Ummu Aiman menjawab, ma abki an la akuna a'lam annama indallahi khairun li Rasulillah. Kata Ummu Aiman, aku menangis bukan karena aku tidak tahu bahwa apa yang disediakan Allah
itu lebih baik bagi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, walakinni abki annal wahya qad inqata'a minas sama. Akan tetapi aku ini menangis karena wafatnya Nabi berarti wahyu terputus dari langit. Maka ucapan Ummu Aiman ini membuat keduanya terdorong juga untuk menangis. Faja'ala yabkiyani ma'aha. Akhirnya mereka menangis berjamaah. Tadinya Ummu Aiman saja yang nangis, ya, akhirnya Abu Bakar dan Umar juga menangis bersama Ummu Aiman. Barakallahu fikum. Hadis ini sahih riwayat Imam Muslim. Baik ibu-ibu yang dirahmati Allah, pelajaran dari hadis ini terkait dengan bab kita, keutamaan menangis, jelas ya. Bagaimana hasil didikan Nabi itu luar biasa, gitu ya. Ibu-ibu yang dirahmati Allah, Ummu Aiman menangis bukan karena tidak tahu Nabi itu sedang bahagia di sana. Karena apa yang ada di sisi Allah jelas lebih baik daripada dunia ini dengan hiruk pikuknya. Tapi beliau menangis karena terputusnya wahyu. Terputusnya wahyu. Wafatnya Nabi berarti sudah terputus wahyu. Artinya, barakallahu fikum, tentu keadaannya berbeda saat Nabi masih hidup, saat kemudian wahyu itu terus turun kepada Nabi. Jelas itu berbeda. Walaupun wahyu itu kan sudah sempurna Allah sampaikan, tapi sosok yang membawanya tidak ada, maka terputus. Nah ini yang barakallahu fikum menjadikan Ummu Aiman itu menangis. Dan ini menunjukkan mankibahnya Ummu Aiman, bagaimana kedudukan derajat yang begitu mulia ya dari Ummu Aiman ini. Siapa ibu Ummu Aiman itu? Ummu Aiman itu ibunya Aiman, kan Ummu Aiman ibunya Aiman, berarti salah satu anaknya namanya Aiman. Nama aslinya siapa? Barokah bin Sa'labah, wanita berkulit hitam dari Habasyah, mantan budaknya bapak Nabi Abdullah bin Abdul Muttalib, yang memang ditugasi untuk mendampingi, membantu istrinya Aminah, ibunya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka Nabi sampai mengatakan, Ummu Aiman itu ibuku yang kedua, karena beliaulah yang merawat Nabi dari semenjak kecil. Ibunya wafat, maka Nabi diasuh oleh Ummu Aiman. Beliau termasuk tokoh wanita yang pertama-tama masuk Islam, as-sabiqunal awwalun. Beliau juga sahabiyah radhiyallahu taala anha. Beliau juga termasuk ibunda, ya beliau termasuk ibunda sahabat yang mulia yang bernama Usamah bin Zaid. Karena Ummu Aiman ini pernah nikah 2 kali, salah satu di antaranya beliau nikah dengan Zaid bin Harithah. Siapa Zaid bin Harithah?
Siapa Bu? Hah? Budak yang dihadiahkan oleh sepupunya Ibunda Khadijah untuk Khadijah, yang kemudian sempat dijadikan anak angkat oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, dan satu-satunya nama yang disebut di Quran dari sahabat diantaranya ini Zaid bin Harithah. Nah, Ummu Aiman pernah menikah dengan Zaid bin Harithah. Punya anak dari Zaid namanya Usamah. Usamah bin Zaid, sahabiyun jalil. Ya. Begitu Ibu. Sedikit kisahnya. Jadi Ummu Aiman ini adalah pengasuhnya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Barakallahu fikum. Ya, sampai Nabi pernah berkata, siapa yang ingin menikahi wanita ahli surga, menikahlah dengan Ummu Aiman. Masya Allah. Ya. Ada ibu-ibu di sini yang dijamin surga? Tidak ada. Sama kita semua tidak ada. Ya. Memang tidak jelas status kita ini ya Ibu ya. Semoga Allah selamatkan kita dunia akhirat. Ummu Aiman. Taib, ibu-ibu yang dirahmati Allah. Beliau sahabiyah, Masya Allah. Tentu ya beliau dididik oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dan sangat disayangi oleh Nabi. Sangat disayang oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Sehingga ya sering dikunjungi oleh Nabi. Karena seperti ibu keduanya. Taib. Dan yang kaitannya dengan bab di sini juga kita bisa lihat dari keutamaan Abu Bakar dan juga Umar. Dua sahabat yang mulia, dua sahabat yang paling dekat dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kedua-duanya mertuanya Rasulullah. Jadi sahabat sekaligus mertua. Di antara keistimewaan dua sahabat mulia ini, ya mereka punya hati yang begitu lembut. Mereka tersentak ketika mendengar jawaban ya dari Ummu Aiman, bahwa beliau menangis bukan karena tidak tahu Rasulullah sedang bahagia di sisi Allah Subhanahu wa taala. Namun beliau menangis karena wahyu sudah terputus. Ini yang kemudian menjadikan keduanya Abu Bakar dan Umar radhiyallahu taala anhuma ikut menangis. Berarti Masya Allah Ibu, hasil didikan Nabi ini, mereka itu orang-orang yang punya hati lembut. Umar ibnul Khattab dikenal dengan perangai tegasnya, tapi hati beliau itu hati yang lembut. Tegas iya, keras kepada orang-orang kafir. Orang kafir itu takut sama beliau. Ya, jangankan orang kafir, setan saja takut. Kalau papasan sama Umar, ya setan lebih baik milih jalan yang lain. Ya, kalau Umar misalkan masuk ke gang Khadijah sini, setan mau lewat papasan, ya, itu dia milih gang yang lain, tidak mau papasan sama Umar. Ya. Luar biasa. Tapi hatinya lembut, hatinya lembut. Nah, ada orang yang luar biasa, sopannya minta ampun, tapi hatinya keras. Ya. Hatinya keras, membatu, membeku. Mudahnya Abu Bakar dan Umar ini menangis, terutama Abu Bakar, ya nanti ada kisah sendiri tentang Abu Bakar. Ini menunjukkan bahwa keduanya memiliki hati yang lembut, memiliki hati yang lembut.
Bahkan dikisahkan Umar itu punya 2 garis putih di bawah matanya. 2 garis putih ke bawah. Bekas apa itu, Ibu? Bekas seringnya air mata itu mengalir sehingga membekas, ada bekasnya. Menunjukkan kelembutan hatinya. Demikianlah ya, kalau kita itu dididik oleh Al-Quran, dididik oleh sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, seharusnya hasilnya begitu. Hasilnya itu seperti Ummu Aiman, seperti Abu Bakar, seperti Umar ibnul Khattab radhiyallahu taala anhum wa ardhahum, memiliki hati yang lembut. Jangan semakin banyak belajar, semakin banyak tahu tentang ayat Quran dan hadis Nabi, semakin keras hati. Wah, ini masalah. Ya, semakin lembut hati, semakin mudah menangis karena takut kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, ini hasil didikan Nabi. Belum lagi sahabat-sahabat yang lain gitu ya. Taib, ibu-ibu yang dirahmati Allah. Ya, orang itu kalau belajarnya benar, belajar sunnah yang benar, lembut hatinya. Ya, lembut hatinya, lebih penyabar, lebih bijak gitu ya. Jadi orang tua yang bijak, ya jadi mertua yang bijak, kan begitu. Saya sering, Ibu, dapat pertanyaan, Ustadz, mertua saya begini. Orangnya suka ngatur, mencampuri urusan rumah tangga anak-anaknya. Ya. Kalau ada anaknya yang mapan ekonominya, disanjung-sanjung, dieluk-elukan. Tapi kami yang biasa-biasa saja, ya, pokoknya dibedakan lah. Kalau anaknya yang ekonominya bagus, dispesialkan, sering disebut-sebut, dipuji-puji. Tapi kita, Ustadz, kayak nggak ada harganya kita di depan mertua kita. Nah, yang ngenesnya itu, Ibu, mertua saya ikut pengajian Ustadz, ya, ngaji sunnah, ya. Mungkin lagi di sini ya. Enggak, Bu, bukan yang di sini gitu. Kayaknya yang di sana itu, ya. Ya. Berarti masalah. Sudah lama Ustadz ngajinya itu mertua saya itu. Nah, ini kan masalah, Ibu. Ngajinya kayak apa? Kalau ngajinya benar itu, ya semakin bijak. Orang itu kan semakin berilmu semakin bijak. Semakin berilmu semakin tawadu. Ya, semakin berilmu semakin tabah, sabar, semakin lembut hatinya. Ya. Semakin dia paham bahwa nilai seseorang itu bukan dunianya. Ya. Kan sedih, Ibu, kalau anak dikucilkan gara-gara ekonominya rendah. Ya, padahal dia bisa jadi paling soleh, paling solehah, paling perhatian ke mertuanya, ke orang tuanya, ya. Dibandingkan yang kaya-kaya itu anaknya, ya. Begitulah ya orang itu kalau sudah dibutakan mata hatinya. Jadi ya ngajinya itu masuk telinga kiri, keluar lagi dari kiri gitu. Ya nggak ada bekasnya, nggak membekas. Jiping kata orang, ngaji kuping aja, ya. Tidak ngaji hati, ngaji kuping aja gitu. Daripada bete di rumah katanya, mending ke Khadijah saja, mending ke masjid saja. Ya gimana mau dapat keberkahan ilmu kalau modelnya begitu? Baik, ibu-ibu yang dirahmati Allah, itu pembahasan terkait dengan bab. Pelajaran yang lainnya yang bisa kita ambil, bagaimana keistimewaan dan keutamaan Abu Bakar dan Umar. Ini
sahabat Nabi, sekaligus mereka juga sepeninggal Nabi tetap bersahabat. Bestian lah begitu ibu ya. Orang-orang istimewa, ya bestinya juga istimewa, nggak kaleng-kaleng. Ya. Abu Bakar dan Umar, sampai kemudian kedua-duanya meneruskan apa yang sudah pernah dilakukan Nabi. Masya Allah. Itu hasil didikan Rasulullah. Abu Bakar berkata kepada Umar, kita kunjung yuk ke Ummu Aiman. Dulu kan Nabi sering mengunjungi Ummu Aiman. Diteruskan itu kebaikannya. Sampai akhirnya mereka berdua mendapatkan kebaikannya. Ketika ketemu dengan Ummu Aiman, nangis berjamaah. Ya. Masya Allah ibu ya. Di kita itu kalau saling berkunjung nangis juga sih. Cuman nangisnya gara-gara nggak dipinjemin duit. Sudah susah-susah saya kesini minjem duit cuman 100 nggak dikasih. Gitu. Nangis dia. Gitu. Barakallahu fiikum. Ya. Air putih saja nggak keluar. Sekek dasar. Ya. Nangis dia. Gitu ya. Ini nangis berjamaahnya dalam kebaikan. Ya, sedih ketika terputusnya wahyu. Taib, ibu-ibu yang dirahmati Allah. Ini Umar dan Abu Bakar meneruskan kebaikan yang pernah dilakukan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Maka ibu, termasuk bakti anak kepada orang tua adalah meneruskan kebaikan orang tuanya. Kalau orang tuanya misalkan dia pernah mengkafil anak yatim, meninggal, maka dilanjutkan anaknya. Oh, itu jadi jariyah. Orang tuanya biasa baca Quran dengan satu mushaf tertentu, dilanjutkan oleh anaknya. Dia rajin baca Quran dengan mushaf yang dipakai orang tuanya. Itu menjadi aliran kebaikan. Orang tuanya biasa berkunjung ke teman-teman baiknya, teman-teman solehnya. Anaknya setelah orang tuanya meninggal juga tetap menjalin hubungan itu dengan teman-teman bapaknya. Ini kebaikan yang terus estafet, berkesinambungan. Dan itulah kebaikan yang diwariskan. Lebih berharga daripada warisan-warisan duniawi. Taib, ibu-ibu yang dirahmati Allah. Dari riwayat ini, kita juga bisa mengambil pelajaran tentang anjuran berkunjung kepada orang-orang baik. Berkunjung kepada orang-orang saleh. Dan mencintai mereka karena Allah. Ya, hadis ini juga pernah dibahas di bab itu dan sudah berlalu babnya. Berkunjung kepada orang-orang baik. Itu ibu, orang itu kalau ziarah kepada orang-orang baik itu jadi hiburan hati. Itu yang dilakukan oleh orang-orang saleh terdahulu. Dilakukan oleh para ulama. Imam Ibnu Qayyim ketika beliau merasa gundah gulana, resah gelisah, pokoknya lagi bad mood lah gitu. Beliau akan datang berkunjung ke Syekhul Islam Ibnu Taimiyah. Siapa Syekhul Islam ini? Gurunya beliau. Maka ketika kami berjumpa dengan beliau, melihat sosok wajahnya yang teduh, barakallahu fikum, maka seketika itu juga gundah gulana kami menjadi hilang. Masya Allah. Lebih-lebih lagi ketika sudah duduk bermajelis dengannya, fawaid akan keluar dan kami dapatkan ilmu yang bermanfaat. Masya Allah. Begitu ibu-ibu yang dirahmati Allah. Saling kunjung mengunjungi kepada teman-teman yang soleh, orang-orang baik, apalagi guru-guru kita. Ya tentu disesuaikan sikonnya. Ya jangan tiap saat berkunjung gitu. Tayyib, ibu-ibu yang dirahmati Allah. Kita lanjutkan hadis berikutnya. Wa an ibni Umar radhiyallahu taala anhuma lamma ishtadda bi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam waja'uhu qila lahu fis salah faqala muru Abu Bakar falyusalli bin nas
Faqalat Aisyatu inna Aba Bakrin rajulun raqiq idza qara'a al-Qur'ana ghalabahul buka faqala muruhu falyusalli. Wa fi riwayatin an Aisyata radhiyallahu taala anha qalat qultu inna Aba Bakrin idza qama maqamaka lam yusmi'in nasa minal buka. Muttafaq alaih. Dari Abdullah bin Umar, semoga Allah meridhai keduanya, beliau menceritakan ketika sakit Rasulullah semakin parah, maka ditanyakan kepada beliau tentang siapakah yang akan menjadi imam sholat. Imam ini tidak boleh sembarangan, ibu ya, imam sholat. Maka tidak boleh orang sembarangan memimpin sholat. Maka para sahabat bertanya, siapa ya Rasul yang akan menggantikan engkau menjadi imam salat? Maka Nabi menjawab, muru Abu Bakar falyusalli bin nas. Kata Nabi, suruhlah Abu Bakar untuk mengimami salatnya manusia. Faqalat Aisyatu, maka Aisyah istrinya Nabi radhiyallahu taala anha, beliau berkata, berkomentar tentang bapaknya sendiri. Abu Bakar kan bapaknya Aisyah. Apa kata ibunda Aisyah? Inna Abu Bakar rajulun raqiq. Kata ibunda Aisyah, sesungguhnya Abu Bakar ini adalah seorang yang sangat lembut hatinya. Idza qara'a al-Qur'ana ghalabahul buka. Apabila beliau membaca Al-Quran, beliau suka tidak bisa menahan tangisnya. Tidak bisa menahan tangisnya, saking lembutnya hati, gitu ya. Saking lembut hatinya. Apa istilahnya? Peka ya, perasa banget, gitu ya. Tapi bukan berarti tidak punya wibawa kelaki-lakian. Nah, inilah istimewanya Abu Bakar As-Siddiq. Beliau rajulun raqiq. Jadi jika membaca Al-Quran, beliau tidak bisa menahan tangisnya. Namun Nabi kekeh. Faqala muruhu falyusalli. Kata Nabi, suruhlah dia untuk menjadi imam salat. Di riwayat yang lain, ibunda Aisyah menyampaikan, inna Abu Bakar idza qama maqamaka, sesungguhnya Abu Bakar jika menempati posisimu, yakni menjadi imam, lam yusmi'in nas minal buka, maka orang-orang tidak akan bisa mendengar bacaan Al-Qur'annya oleh karena beliau menangis. Di sini sahih riwayat Imam Bukhari dan juga Imam Muslim. Ibu di sini ibunda Aisyah, intinya beliau mengingatkan jangan menyuruh bapakku, ya, karena Abu Bakar itu orangnya lembut hatinya. Khawatirnya nanti ya tidak didengar bacaannya gara-gara tangisan, ya, susah menahan tangisan saking lembutnya hatinya. Barakallahu fiikum. Ya, jelas di sini menunjukkan istimewanya Abu Bakar, keutamaan Abu Bakar, juga rasa takutnya beliau kepada Allah Subhanahu wa taala yang selalu meliputinya. Dan ini menunjukkan sejatinya menjadi isyarat bahwa beliaulah yang layak menjadi pengganti Rasulullah saat Nabi wafat. Dan ini terbukti ya beliau menjadi khalifah sepeninggal Nabi sallallahu alaihi wasallam. Karena ya saking banyaknya keistimewaan yang ada pada dirinya, dan itu disaksikan oleh para sahabat yang lainnya, oleh kaum muslimin saat itu. Taib, ibu-ibu yang dirahmati Allah. Dan memang orang-orang beriman itu darajat. Mereka bertingkat-tingkat di dalam iman dan Islamnya. Nah, Abu Bakar itu ibu, kalau diposisikan mankibahnya Abu Bakar itu setelah makom para nabi dan rasul. Jadi manusia paling istimewa siapa, Bu?
Ini kita ngurut ini ya, derajat manusia. Manusia yang paling istimewa itu Nabi dan Rasul. Dari Nabi dan Rasul yang paling istimewa siapa? Ulul azmi. Ulul azmi yang 5 itu. Dari 5 Rasul ulul azmi yang paling istimewanya siapa? Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang kedua Nabiullah Ibrahim. Ini yang disepakati para ulama. Adapun sisa 3-nya khilaf para ulama. Sebagian berpendapat setelah Nabi Ibrahim itu Nabi Musa. Ya. Kemudian Nabi Isa dan terakhir Nabi Nuh. Baru sisanya para nabi dan rasul yang lainnya. Nah, setelah makom para nabi dan rasul, ya setelah makom para nabi dan rasul, maka yang istimewa itu adalah Abu Bakar As-Siddiq, karena beliau Sayyidus Siddiqin. Ya, beliau itu sayyidnya para siddiqin. Itu makomnya Abu Bakar. Selanjutnya siapa? Umar Ibnul Khattab, Utsman, Ali, dan sisa dari 10 yang dijamin masuk surga. Nanti berikutnya ada Ashabul Badr. Ashabul Badr yang ikut perang Badar. Terus gitu ya, sampai kepada derajat di bawahnya, di bawahnya, di bawahnya. Nah, kita di tingkat mana nih, Bu? Ya. Barakallahu fikum. Yang jelas tidak ada di situ kita ya. Ya, semoga setidak-tidaknya kita masuk dalam rombongan orang-orang saleh. Tayyib, ibu-ibu yang dirahmati Allah. Itu ya. Nah, ini keutamaan, keistimewaan Abu Bakar As-Siddiq. Kemudian pelajaran berikutnya dari riwayat ini, ada anjuran melembutkan hati dan berusaha menangis pada saat kita membaca Al-Quran, terutama di dalam sholat. Karena barakallahu fikum, orang yang bisa menangis di dalam sholat itu berarti menunjukkan kelembutan hatinya, menunjukkan kehusuannya, ketumakninahannya. Maka al-buka fi shalah, menangis di dalam sholat itu tidak menghilangkan kehusuan. Makanya kan setiap kata demi kata di dalam al-fatiha wal azkar, lafaz-lafaz doa dan zikir di dalam sholat itu harus menjadi renungan bagi kita semua. Jadi kalau ibu baca istiftah, setidak-tidaknya paham yang dibaca ini sedang membahas apa sih, apa terjemahannya. Ibu baca Fatihah juga demikian, baca surat-surat yang ibu mudah untuk menghafalnya dan membacanya, itu setidak-tidaknya memahami ruku itu apa sih, ya, apa seluk beluk ruku itu, bagaimana doa-doa di dalam ruku itu, apa maknanya. Kemudian i'tidal juga demikian, ya, minat takbir ila taslim. Nah, itu didalami begitu ya, jangan sekedar jungkal-jumpalitnya saja sholat, tapi ada penghayatan, ada kemudian tafakur, tadzakur dan tadaburnya, sehingga ketika orang semakin mendalam dalam masalah itu, semakin dia punya kualitas kehusuan. Dan tidak jarang kemudian ya sholatnya itu menjadi sholat yang begitu ya membahagiakan jiwa raganya. Makanya sholat bagi Nabi itu menjadi qurratu a'yun. Qurratu a'yun itu apa? Penyejuk pandangan mata hati. Artinya kalau orang sudah di level itu, ya sholat itu sudah bukan jadi beban lagi.
Makanya Nabi juga menyebutnya sebagai rehat. Ibu kalau mau rehat seneng nggak? Ibu kalau mau rehat seneng? Seneng, ya. Apalagi ketemu tanggal merah Senin dan Selasa, gitu. Oh, masya Allah itu. Jadi long apa namanya? Long weekend. Masya Allah. Jumat, Sabtu, Senin, Selasa, long weekend, 4 hari libur. Ternyata Jumat besoknya merah lagi, gitu ya. Berarti cuman masuk Rebo, Kamis. Ya. Senin berikutnya tetap ya tidak merah, stres lagi. Gitu ya. Ada jurnal ibu yang meneliti banyak orang mati di hari Senin. Ya. Kenapa bu? Iya stres. Ya. Kalau orang di hari Jumat, besok Sabtu, Ahad, itu gembiranya, bahagianya luar biasa. Giliran sudah malam Senin, berat rasanya. Ya. Omelannya atasan, ya. Tugas di kantor, gitu ya. Berat ngadepin hari Senin itu. Akhirnya mati di hari Senin. Ya, Ibu. Ibu ngalamin gak berat menghadapi hari Senin? Masa nggak ngalamin? Dulu bukannya pernah sekolah. Saya alhamdulillah ngalamin yang kayak gitu. Ya ibu. Ya dalam dunia, bukan dunia kerja tapi ya dunia sekolah. Coba kalau besok Senin tuh berat nggak rasanya? Hah? Oh ibu-ibu mah nggak merasa berat ya? Kayaknya siswa teladan semua. Saya sendiri merasakan tuh kalau ketemu hari Senin tuh berat rasa. Kenapa ya? Masuk sekolah kan begitu, bukan liburan. Ya kalau peserta didik itu merasa berat menghadapi hari Senin, sebetulnya itu PR. Berarti dunia pendidikan kita itu belum dirasakan kenikmatannya. Ya, harusnya kan pendidikan itu ramah anak, pendidikan itu enjoy, begitu ya. Orang itu merasa senang untuk menimba ilmu, karakter belajarnya tumbuh, kan begitu. Sehingga menghadapi jadwal belajar itu justru senang dia. Nah, kalau kemudian anak-anak itu kok berat menghadapi hari sekolah, pengennya liburan terus gitu. Nah, ini kan jadi masalah ini, dunia pendidikan kita ini kayak apa? Belum kemudian bisa menumbuhkan karakter belajar si anak. Sehingga belajar itu belum bisa dinikmati begitu. Masih dianggap beban berat. Ya, apalagi ketemu guru killer kata orang. Ya. Guru killer kan ada ibu. Ya. Barakallahu fiikum. Sudah galak begitu ya. Ngajar cuman masuk ngasih tugas keluar lagi dia. Menjelang bel baru masuk gitu kan. Ya. Taib, ibu-ibu yang dirahmati Allah. Barakallahu fiikum. Jadi dianjurkan melembutkan hati, berusaha menangis pada saat kita membaca Al-Quran di dalam sholat, dan itu tidak menghilangkan kehusuan. Kemudian pelajaran terakhir, dibolehkan bagi seorang imam mewakilkan kepada orang lain menjadi imam di dalam sholat berjamaah ketika imamnya uzur, tidak masalah. Makanya ya di sebagian masjid, satu masjid itu imamnya banyak. Masjidil Haram imamnya berapa bu? 7 kalau tidak salah ya. 7 apa 8? Masya Allah. Jadi masing-masing ada tugasnya. Itu kan suka ada jadwalnya. Kalau ibu umroh itu biasanya disebar jadwalnya. Salat maghrib dan isya Syekh Al-Mu'akkili misalkan.
Nanti Syekh Sudais. Nanti di Madinah juga begitu, di Masjid Nabawi. Barakallahu fikum. Nah, artinya ya bisa ada rangkap begitu ya, ada wakil 1, wakil 2, wakil 3, nanti ada ketuanya, ketua imam. Nah, kalau di Masjidil Haram kan Syekh Sudais hafizahullah taala. Taib, ibu-ibu yang dirahmati Allah. Jadi boleh bagi seorang imam mewakilkan kepada orang lain agar menjadi imam di dalam salat berjamaah. Dan tentu yang punya kapasitas gitu ya. Orang yang menggantikan ini harus orang yang punya kapasitas. Dia bagus bacaan Qur'annya, dia paham terhadap Qur'an, dia paham terhadap fikih salat, ya, dan dia juga bagus bacaannya, banyak hafalan Qur'annya. Taib, ibu-ibu yang dirahmati Allah. Saya kira cukup dulu Bu ya sampai di sini. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.